إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله مسير الأزلام ومدبر الأكوان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أحمده سبحانه وتعالى مرده وكر العصور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي خير وصية الأولين والآخرين، فاتقوا الله رحمكم الله، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajunya perputaran waktu tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, sepekan terasa seperti sehari, sehari terasa seperti sejam, dan sejam bagaikan sekejap mata. Itulah perputaran waktu yang sangat cepat yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu dari tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara tanda dekatnya hari kiamat, yataqarabuz zaman, waktu yang terasa ringkas atau terasa singkat. Kaum muslimin, jamaah Jumat hafizakumullah, kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah, dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 1444 Hijriah. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Berapa banyak orang-orang terdekat kita yang telah dipanggil mendahului kita. Setiap hari kita mendengar ada saja orang yang meninggal, dan pasti akan datang hari nama kita yang disebutkan telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Kulla yawmin yuqalu fihi mata fulan wa mata fulan, wa la budda min yawmi yuqalu lahu fihi mata Umar." Setiap hari dikatakan telah meninggal si fulan, telah meninggal si fulan, dan pasti akan datang suatu hari dikatakan pada hari tersebut telah meninggal Umar. Dan hari itu pun telah terjadi. Telah meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ucapan yang sama perlu kita ucapkan untuk diri kita, bahwa setiap hari kita mendengarkan ada yang meninggal, dan pasti akan datang suatu hari nama kita yang akan disebut. Hakikatnya kehidupan manusia itu hanyalah kumpulan hari demi hari. Berbagai fase kehidupan telah kita lewati. Fase dalam kandungan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berkeluarga, dan akhirnya menua. Sudah cukup lama kita menjalani hari-hari kita. Ada yang ditakdirkan oleh Allah sampai di masa tuanya, dan tidak sedikit yang meninggal di masa mudanya. Sungguh jika suatu hari telah pergi dari seseorang, maka sebagian umurnya juga ikut pergi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ya ibna Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmin dhahaba ba'du." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dari umur kalian. Kaum muslimin yang berbahagia, kehidupan di dunia ini sangatlah singkat.
Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kehidupan dunia di dalam firman-Nya, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Dan buatkanlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu mengering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwa permisalan kehidupan dunia ini bagaikan hujan yang turun ke bumi, membuat subur tumbuhan, membuat tumbuhan tersebut berbunga, dan membuat senang orang-orang yang melihatnya. Saat mereka lalai dengan keindahannya, tiba-tiba jadilah tumbuhan itu kering dan diterbangkan oleh angin. Maka hilanglah tumbuhan dan bunga yang bermekaran indah tersebut, tersisalah tanah yang kering. Itulah dunia. Pengejar dunia sungguh terkagum dengan pencapaiannya, mengumpulkan dirham dan dinar bahkan rupiah, memetik kelezatan dunia, menceburkan diri dalam syahwat di hari-harinya. Saat dia menikmati kenikmatan tersebut hingga ia mengira bahwa dirinya akan tetap terus seperti itu, tiba-tiba maut datang menjemput atau hartanya hilang, pergilah kesenangannya, lenyaplah kelezatan dan kebahagiaannya, tinggallah dia bersama amal baik dan amal buruknya. Ketika itu orang-orang zalim akan menggigit jarinya karena menyadari hakikat keadaan dirinya. Dia berangan-angan bisa kembali ke dunia, bukan untuk kembali melanjutkan memuaskan hawa nafsunya, akan tetapi untuk menebus kelalaiannya di masa lalu dengan taubat dan amal saleh. Kaum muslimin rahimakumullah, maka pergantian hari demi hari, pergantian tahun ini sejatinya kita jadikan waktu untuk memperbaiki diri kita. Siapa yang mendapati dirinya selama ini telah banyak beramal ibadah, maka janganlah tertipu dengan kesalehan dirinya lalu lupa bersyukur kepada Allah yang telah memudahkannya untuk beribadah. Teruslah beramal dan beramal, mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap ketaatan, dan teruslah dalam beribadah sampai kematian datang menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yaitu ajal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar kita memohon pertolongan kepada Allah dalam ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Dan siapa yang mendapati dirinya telah melakukan banyak kelalaian, dosa dan maksiat, telah meninggalkan banyak perintah Allah dan justru terjatuh pada larangan-larangannya, lalu Allah masih memberikannya usia, maka hendaklah mengambil pelajaran dari mereka yang telah dicabut umurnya oleh Allah. Perbaikilah apa yang tersisa dari umur ini agar Allah mengampuni apa yang telah berlalu. Dikisahkan suatu ketika Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan seseorang. Beliau lantas bertanya kepada orang tersebut, "Berapa umur Anda wahai saudaraku?" Maka seorang tersebut menjawab 60 tahun. Kemudian Fudail mengatakan, "Kalau begitu, sejak 60 tahun yang lalu engkau sedang berjalan menuju Allah dan perjalananmu hampir saja tiba." Maka seseorang ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Apakah Anda tahu maknanya?" bertanyalah Fudail. Maka lelaki itu menjawab, "Ya, saya tahu. Saya adalah hamba Allah dan hanya kepadanya saya akan kembali." Maka Fudail menasihatinya, "Wahai saudaraku, barang siapa yang menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah dan hanya kepadanya ia kembali, hendaknya dia juga menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya olehnya. Dan barang siapa yang menyadari bahwa dirinya akan ditanya, maka hendaklah ia mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut." Laki-laki itu pun menangis, lantas bertanya kepada Fudail, "Lalu apa yang aku harus perbuat?" Maka jawab Fudail mengatakan, "Mudah, semoga Allah merahmatimu." Lantas Fudail menasihati kembali, "Berbuat baiklah, berbuat baiklah di sisa umurmu, perbaikilah sisa umurmu, niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dan yang masih tersisa dari umurmu. Namun bila engkau berbuat keburukan pada apa yang masih tersisa dari umurmu, niscaya engkau akan dihukum atas apa-apa yang telah lalu dan yang masih tersisa darimu." Kaum muslimin rahimakumullah,
Nasihat ini hendaklah kita jadikan pegangan hidup kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhir hidup kita nantinya dengan mendapatkan husnul khatimah. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa semua amal ibadah kita dilihat pada akhirnya, dan kesuksesan hidup kita pun dilihat pada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada akhirnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Umur kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana dan untuk apa kita habiskan usia kita? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa gembiranya jika kita mampu memberikan jawaban terbaik bahwa umur kita telah kita gunakan dalam ketaatan kepadanya, dan sungguh merugi jika dibongkar rahasia kita bahwa ternyata umur kita habis dalam kesia-siaan wal iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'alah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Kedua kaki seorang hamba tidaklah bergeser pada hari kiamat hingga dia ditanya mengenai usianya, di manakah ia habiskan, ilmunya di manakah ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana dia habiskan, dan mengenai tubuhnya di mana dia gunakan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada kita untuk terus memperbaiki dan mengejar ketertinggalan kita dalam ibadah kepadanya. Marilah kita kuatkan kembali tekad untuk menjadi hamba-hamba Allah semata. Jangan pernah biarkan syaitan mempermainkan kita dalam keinginannya. Akan tetapi siksalah syaitan itu dengan ibadah kita kepada Allah, dan ketahuilah bahwa umur yang masih Allah berikan ini bisa menjadi baik untuk kita dan juga bisa menjadi bencana untuk kita. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus pula amal ibadahnya. Dan begitu pula sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu?" Maka Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh," yaitu orang-orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Lalu beliau ditanya, siapakah manusia yang paling buruk? Maka beliau menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a amaluh," orang yang panjang umurnya akan tetapi buruk amalannya. Orang yang menggunakan umurnya dalam ketaatan akan menjadi baik, karena setiap waktunya ia gunakan untuk bisa meraih keridhaan Allah dan meraih surganya Allah. Sebaliknya, orang yang menggunakan umurnya dalam kesia-siaan akan menjadi orang yang terburuk, karena setiap waktunya adalah penambah dosa dan kesengsaraan. Kemudian perbanyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini, terutama di hari yang Jumat yang kita berada di dalamnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga telah mendahului berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.